Dua, ilmu mana-mana saja boleh dapat. Mubtada khabar marfu. Di sini bawa ke Malaysia pun tetap marfu. Naibul fa'il marfu, maf'ul bi mansub di sana, di sini juga mansub. Jadi jangan pikir kalau pada waktu kita sampai ke tahrim ternyata mubtada jadi majrur. Kok aneh katanya? Tapi tak sama dengan kita pada masa ngaji di Lubuk Tapa di Kelantan, pada masa di Repe, atau pada masa di Petani, atau pada masa di Lorboyo, atau pada masa di Bogor, yang namanya maf'ul mutlak itu masuk. Di sini kenapa jadi marfu? Tidak ada, sama ilmu itu di mana-mana. Yang tidak ada atau yang tidak sama daripada berbagai ilmu yang kita pelajari, barakat nafahat yang kita idam-idamkan. Kita tidak ingin menjadi nur. Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi sam'i nura, fi basari nura, an yamini nura, an shimali nura, min fawqi nura, wa min ta'ati nura, waj'alni nura. Panjang doa bagi yang seperti itu. Kita berharap agar kita menjadi anwar. Jangan bawa seperti kata Bang Edi tadi itu, pada waktu kita balik ke sana hanya setakat membawa ma'tahir. Mata itu cuma hanya setakat untuk dapat diminum. Teh tahir, kopi tahir, zaitun tahir, argan tahir. Tapi kalau mutahir, kita nak kembali ke tanah jadi mutahir. Tahir mutahir, jadi mutlak yang mampu untuk membersihkan hati orang ramai, ibadah orang banyak, akidah masyarakat daripada syirik, daripada riya, daripada ujub, daripada perkara-perkara yang merusaknya. Maka di sini minta maaf, ini bukan nak mengkritik, bukan juga nak membeli atau juga menyalah-nyalakan, tapi kita berkongsi pengalaman yang pertama, dan juga pada masa yang sama tanggung jawab kepada sesiapapun. Kalau pada waktu dengan kita melihat perkara-perkara yang kurang, maka sewajarnya dengan kita memberikan sedikit masukan, pencerahan dan bimbingan. Ad-dinu nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Budaya makan nasi kebuang jangan. Dengar, tak ada dalam kitab. Nabi kita bersabda, idza saqatat ta'amu min ina'i ahadikum, apabila makanan itu jatuh daripada dulang, daripada nampan salah seorang daripada kamu, bal yumit ma fihi minal adza, maka ambil dan tanggalkan kotoran yang lekat padanya. Bal yumit ma fihi minal adza, idza saqata at-ta'amu min ina'i ahadikum fal ya'khudhu, hendaklah dia mengambilnya. Wal yumit ma fihi minal adza, tanggalkan kotoran yang lekat pada makanan tersebut. Summa liya'kulhu, kemudian makan. Wala tadahu lisyaitan, jangan kau biarkan untuk syaitan. Renung sejenak. Kalau pada waktu yang sudah terjatuh daripada nampan, daripada dulang saja kita disuruh untuk mengutip, fal yatanawalhu fal ya'khudhu summa liyumit ma fihi minal adza, bagaimana kira-kira kalau dengan yang didulang? Maka mungkin antara daripada tertib yang sedikit kita nak robah, kita jangan koordinasi yang berlebihan banyak, kita ukur size perut kita. Jadi kalau seandainya 6 orang, kita buat sukatan untuk 4 orang saja, supaya makan itu habis, licin, bersih. Masya Allah tabarak qas'ah. Kita tidak dapat doa qas'ah, tapi kita bersabda bal yal'aku, hendaklah kau menjilat. Jilat kan bahasa kita, menyapu dulang itu sampai dibersihkan. Qas'ah, dulang akan mendoakan kita. Dulang tidak berdosa, manfaatnya banyak, kegunaannya banyak. Kalau kita mendapatkan doa daripada makhluk seperti dulang, seperti tembok, seperti kayu, seperti tanaman, hajar, madar, syajar, pasti dan pasti kita akan mendapatkan barakat daripada Allah Jalla Jalaluh. Kalau dengan yang terjatuh saja kita disuruh, diperintahkan untuk mengutip, bagaimana kira-kira dengan makanan yang masih berada di dalam dulang? Nah, jadi budaya yang sampai apa sih, sebak tuh, betabur, yang ada jatuh 13 nasi.
yang masuk 10, gugur 13. Itu budaya itu jangan dibawa ke tanah air. Itu Nabi kita tengok, mesti Nabi kita tidak suka. Kita lihat derita bagaimana keadaan mereka pada saat ketika itu. Jangankan untuk mendapatkan sesuap nasi, jangankan untuk mendapatkan satu biji korma, justru satu biji korma itu jadi bekalan, dicelup ke dalam air, diminum airnya untuk berperang di jalan Allah. Itu pada beberapa waktu di zaman dahulu tak ada. Allahu Akbar, panjang-panjangnya surah yang dibaca oleh Habib Umar, yang dibaca pada sebuah hari Jumat. Ada pernah kedengaran tak di belakang, boom, jatuh? Tak ada. Di zaman surah ramai yang dijatuh. Kenapa? Karena tak ada makanan yang dimakan. Itu pengorbanan daripada ahli surga. Pengorbanan yang kita harapkan syafaat daripada mereka. Pengorbanan daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka jangan sampai dengan makanan yang tersedia dengan kita. Alhamdulillah nasinya basmati, bukan beras hidup. Basmati. Dibuang-buang begitu saja. Tapi kita suruh jilat wal yal'ak. Hendaklah kau melak, menjilat makanan yang tersisa pada jari tanganmu, dan juga kita mengutip makanan yang terjatuh daripada dulang. 5 menit terakhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tadi Abi bagi salam. Kenapa budaya menjawab salam tidak hidup dengan kalian ditarik di sini? Assalamualaikum, sejahtera kalian. Kalau pada orang senyum dengan kita, kita balas senyuman dengan senyuman. Kalau pada orang berbuat baik dengan kita, kita balas kebaikan dengan kebaikan. Kalau orang tolong kita ucapkan jazakumullahu khairan, kita ucapkan terima kasih. Tolong menolong, bantu membantu. Ini dengan sabar kita berikan peluang kepada kita untuk kita mendapatkan kebajikan, bukan setakat kebajikan, bukan cuma sekedar kebaikan, tapi agar Anda sejahtera. Assalamualaikum, sejahtera kalian, selamat kamu, bahagia Anda, aman. Makna daripada assalam itulah yang kita baca selepas salat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahaina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daraka darassalam. Bahina Rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daraka darassalam. Itu hakikat daripada salam. Assalamu ismun min asma'illah. Assalamu huwallah, sejahtera, selamat. Masyaallah tabarakallah. Tak ada kerjaan lain. Dadak. Pergi ke pasar bukan untuk berbelanja, bukan untuk berjualan, bukan untuk bertransaksi. Siapa? Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dengan teman karib beliau. Jadi pada waktu kali pertama jumpa Pak Long, assalamualaikum, Pak Su, assalamualaikum, Malang tak ada. Nanti Malang campur baur pula pasar dengan laki perempuan. Oke lah, Pak Su, assalamualaikum Pak Su, assalamualaikum Pak Tam, kena hitam, assalamualaikum Pak T, kena putih, assalamualaikum Pak apa sajalah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi asbab salam tadi itu tahu tak? Yang sehingga dengan berkat salam sejahtera untuk kamu, yang tadinya curang tidak lagi curang, yang tadinya pembohong tidak lagi berbohong, yang tadinya khianat tidak lagi khianat, yang tadinya malas tidak lagi malas. Kenapa? Karena mendapatkan lempiasan makna daripada assalamu alladzi huwa ismun min asma'illahi jalla jalaluhu, sejahtera kamu. Jadi kalau seperti itu Nabi kita katakan jawabnya itu wajar. Tahu bukan Nabi tidak tahu hukum. Di kitab manapun yang Anda baca jawaban salam itu hukumnya fardu kifayah, sunnah muakkadah. Baca baik itu dengan Fathul Bari yang mensyarahkan, atau juga dengan Umdatul Qari, atau dengan Irsadul Zari, Tuhfatul Ahwadi, Badlul Majhud, atau dengan kitab-kitab syuruh kepada kitab Bauta yang paling besar Aujazul Masalik yang dipegang sama Habib Umar. Semuanya keterangan seperti itu. Tidak ada pendapat yang mengatakan menjawab salam itu hukumnya fardu ain. Tahu. Tapi kenapa dengan kalian zuhud daripada pahala dan zuhud daripada kebajikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti selepas kita bersurai daripada majelis ini, dipersilahkan kepada kawan-kawan baik daripada Indonesia, daripada Malaysia, atau daripada petani untuk mengambil satu buah iPhone harganya 5.000 Rm. Kalau kita realkan hampir tidak kurang daripada dalam 1 juta real, 5.000
PKRIM sama $1.000, ya kan? $1.000 kalau kali rial 1 juta lah. Betul. Itu hadiah daripada Habib Osman, hadiah daripada Bang Aidil. Agak-agak kalian ambil tak? Jujur nih, jujur. Ambil. Tapi kenapa pada waktu assalamualaikum kalian tidak ambil dengan jawaban waalaikumsalam dengan pahala yang Allah janjikan? Di situ ketak sudah. Jadi ini nur. Ini nur. Pengajian di sana nur. Bimbingan daripada Habib Umar nur. Amalan sunnah nur. Menjawab salam nur. Amin nur. Tasfiyatus sufuf. Sodul halal, tutup celah-celah, sodul furaj, tutup purjatnya renggang, jarak yang ada antara kaki kanan Nabi dengan yang berada di sebelah kanan Nabi, kaki kiri Nabi dengan yang berada di sebelah kiri, itu dengan kaki kanannya. Sodul furaj, tutup celah-celah itu. Sodul furaj, sodul halal. Yang ketiga Nabi kita bersabda, la taj'al purjatan di syaitan, jangan sampai syaitan bagi masuk mencelah-celahi saat kita pada waktu salat. Itu nur. Nanti kalau pada waktu sampai ke tanah air, kita bukannya sekedar tahir, tapi mutahhir. Pada waktu kita sampai ke sana bukan nur, anwar yang kita bawa. Kalau pada waktu kita punya spotlight yang terang benderang, maka akan mampu untuk menerangi suasana dan keadaan. Tapi kalau kita bawa dari sini nurnya malap-malap, ketiup angin pun sudah padam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah paham dengan bahasa isyarat seperti itu tentang betapa pentingnya perkara-perkara sunat yang kita pandang sepele, tapi ternyata besar nilainya di sisi Allah Jalla Jalaluh. Balik, kira-kira seminggu ajak balik, yuk kita pergi ke Pekan, yuk kita pergi ke supermarket. Tuan Guru, ngapain? Buat apa dengan kita pergi ke Pekan? Minggu lepas tuh belanja tak, tawar menawar pun juga tidak. Dan juga berkomunikasi dengan orang-orang yang berniaga pun juga tidak. Apa kata? Ya Abah Montain, Bapak gendut, Bapak bencit. Sebab beri beliau itu perut besar. Buncit. Bapak bencit. Lo tak paham ke? Tak reti ke? Saya ajak kamu pergi ke pasar itu supaya kita punya peluang banyak untuk bagi salam kepada orang ramai. Salam daripada seorang sahabat, salam daripada mulut yang suci, salam daripada mulut yang senantiasa berzikir, akan membuat suasana taghyir, perubahan kepada hati, kepada kehidupan orang yang kita salami. Jadi salam jangan diabaikan. Berapa iPhone tadi itu? iPhone tadi berapa? 1 juta. Ketua itu dengan saudara kita Haris atau dengan saudara kita siapa dalam al-ta'awun di sini mengingatkan kepada kita masing-masing akan dapat free, akan dapat tiket free untuk balik ke Malaysia, ke Jakarta. Mesti paket ambil semuanya. Oh, sampai begaduh. Saya datang awal, kenapa saya tak dapat? Betul kan? Setakat tiket ya. Ini tiket untuk menuju surganya Allah Jalla Jalaluh. Jangan diabaikan. Nabi kita bersabda, "Afsus salamat taslamu", sebarkan salam, kamu akan selamat. Nih Bang Aidil, kru beratus-ratus. Assalamualaikum. Mungkin ada cadangan curang atau macam. Assalamualaikum. Akhirnya jadi baik kru kita atau juga karyawan kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Jadi semangat. Assalamualaikum. Berhenti merokok. Alhamdulillah. Betul. Itu barakat. Kalau nak terapi orang susah berhenti merokok, susah berhenti makan gat, makan gat, banyak-banyak bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. 1000 yang kita bagi salam, 1000 ucapkan waalaikumsalam. Kamu juga sejahtera. Kamu juga selamat daripada penyakit, selamat daripada gangguan, selamat daripada dosa, selamat daripada musibah, selamat daripada malapetaka. Semuanya itu ada dalam makna assalamualaikum. Karena itu Nabi kita bersabda, "Afsus salama biman arabta alaman arabta wa lam ta'rif." Ucapkan salam kepada orang yang kita kenali dan juga kepada orang yang tidak kita kenali. Bisa sampai orang Yaman mau disalamin, Mesir assalamualaikum, waalaikumsalam, Melayu assalamualaikum, senyum aja.
Tak ada jawaban langsung. Tadi itu, mana MC tadi itu? Mana MC? Bang MC tadi itu kan? Lepas yang pertama tadi abang bagi salam kan? Bukan sini. Tadi masa-masa kita di Permaya. Siapa tadi Permaya? Perasaan tak? Abang jadi MC tadi siapa tadi itu? Selepas Abi ucapkan atau Abi atau orang lain ucapkan assalamualaikum, siapa tadi? Siapa lah? Yang kedua, sebab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambe sama MC, waalaikumsalam. Memang yang hadir itu tak reti jawab ya? Apa susahnya? Tahu yang berdiri juga. Imam, tahu staqimu atilu, lurus betulkan sab. Takkan saban waktu ini logiknya. Takkan saban waktu dengan kita tahu staqimu, ta'tilu, tak reti-reti kan Melayu nih. Sehingga sampai tiap waktu diperingatkan, betulkan sab. Tak cukup, ada screen di atas sab. Rapatkan sab di depan masjid. Teruskan sab, ditulis di screen depan LCD, rapatkan sab. Imam pula staqimu atadilu, terjemahkan basmalah, betulkan sab, luruskan sab. Tetap juga sab kita renggang. Kok suka hati ini ke depan, ini belakang sini, ini yang ke depan, ini yang ke samping. Kenapa? Itu bahasa ru'yah sekarang dengan bahasa mimpi. Kalau baginda hadir ke masjid kita, mesti Nabi kita akan kecewa. Kok macam mana kalau sampai sab kalian negang begitu? Tak ada artinya kah dengan pengorbananku? Kalian tidak melihatkah bagaimana dengan kami bertarung? Bukan bertarung dengan duit dan juga dengan harta, tapi dengan nyawa, dengan jiwa raga mereka. Sekelip mata memandang kekalahan boleh menimpa kepada pasukan baginda pada saat ketika itu. Jadi tidak banyak yang ingin Abi sampaikan, tapi tadi itu rasa-rasa sudah banyak. Jadi antara daripada yang perlu diingat, amalkan perkara-perkara kecil, bukan perkara-perkara besar. Sob, ucapan amin. Tahu rahasia amin? Amin artinya kabulkan. Istajib ya Allah, taqabbal ya Allah, kabulkan ya Allah. Dari 101 macam doa di dalam Al-Quran, yang suratul Fatihah merupakan wakil kepada 114 surah di dalam Al-Quran, puluhan macam, ratusan macam doa yang ada di dalamnya itu telah diwakili dengan password yang bernama suratul Fatihah. Satu-satunya surah kalau pada waktu dibaca penghujungnya kita akhiri dengan amin. Kabulkanlah ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semuanya tahu, tapi kenapa Nabi kita aminkan? Nabi kita mengaminkan bacaan Fatihah Nabi kita sendiri. Kemudian Nabi kita perintahkan kepada orang ramai, idza amanal imamu fa'aminu. Fadilatnya besar. Fa innahu idza wafaqa ta'minu ta'minan malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu hadis yang berbicara tentang fadilatnya, hadis yang berbicara tentang siapa orang yang pertama yang mengeraskan suara dengan ucapan amin, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti pada masa balik ke Malaysia, nur daripada selendang para habaib kita bawa, sorban daripada Habib Umar juga kita bawa 2 nur, kemudian tasbih daripada para habib juga kita bawa. Tapi kita inginkan bukannya setakat dengan 3 nur saja kita bawa, ada nurus salam, ada nur ta'min, ada nurus sufuf, ada nurul ilm, ada nurul asrar, ada anwar daripada para masyaikh, daripada para aulia. Jadi bagaimana dengan kita dapat mencuit dan juga mendapatkan keberkatan daripada para aulia, para al-aqtab. Ada tulisnya Al-Qutub As-Samadani Pulan bin Pulan. Habib tengok samping Darih Habib Al-Idrus, sebelum Habib Haddad tu, Abdul Al-Haddad, kan situ ada kubah yang besar, samping itu juga situ Al-Nasib Al-Qutub As-Samadani, ada sebutan kutub. Itu hanya ada 4 saja yang mendapatkan titel wali Al-Aqtab.
Kutub tak ada 4, Ghaus, Qutbul Aqtab itu ada 1. Itu semuanya ramai di sini. Ambil keberkatan daripada mereka sehingga dengan kita macam seperti dengan spotlight, bahkan macam seperti dengan seumpama bulan purnama. Nabi kita bersabda, ulama ummati ka anbiya'i bani Israel. Tadi kita berziarah ke makam Nabiullah Hanzalah. Tuh Nabi kita samakan makam ulama Rabbaniyin dengan makam para nabi-nabi Bani Israel, para nabi-nabi yang terdahulu. Mudah-mudahan semuanya dapat memanfaatkan waktu masa syababakum qabla haramikum, masa remaja tidak selama-lamanya. Kemudian parakakum qabla syughlikum, masa lapang itu tidak akan selama-lamanya. Ghinakum qabla fakrikum, masa kaya juga tidak selama-lamanya. Bangun nanti duit yang banyak tuh, nah, untuk bangun masjid. Habibullah di mana singgah bangun masjid, tanah impak dengan kawan-kawan sebab habis nanti makan beli nasi mandi, habis dimakan sama mereka. Bangun surau, bangun masjid, bangun mahat. Sebab nanti bukan doakan supaya miskin, tidak, tapi kekal tidak akan selama-lamanya. Daripada nanti beralih kepada anak, mana anak Bang Aidil, nanti dengan dia tidak satu pemikiran dengan sampean, dengan Bang Aidil, akan dikemanakan duit kita tidak tahu. Lebih elok dengan kita memanfaatkan duit kita untuk kepentingan masa depan kita. Nanti kita titipkan duit ke akhirat kepada orang-orang yang membawakannya tanpa ada sebarang bayaran daripada kita. Terakhir, fakraka ghinaka qabla fakrik, hayataka qabla mauti, ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka, masa remajamu, qabla harami, sebelum tua, ghinaka, masa kayamu sebelum miskin, parakaka, masa lapangmu sebelum sibuk, kemudian sehataka qabla sakamik, masa sehatmu sebelum sakit. Yang kelima, hayataka qabla mamatik, masa hidupmu sebelum mati. Kita sama-sama mendoakan. Kami berangkat pada hari Selasa, Bali transit di Mesir dengan rombongan, dan tapi kami singgah di Qatar. Sabarannya luar biasa. Kod ada Argentina dengan Brazil, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi eloknya kalau pergi umroh, jangan lepas pergi umrah terus ke Mesir. Pergi Mesir dulu baru umrah. Bersihkan yang ternampak di Mesir tadi itu, sampai juga dengan ke Tarim. Jadi katakan saja kalau selepas daripada Tarim jangan ke Mesir. Memangnya kenapa Mesir? Mesir banyak aulia di sana, masyaallah tabarakallah. Kutlah Habib juga teringin naik boat, naik kapal, katanya ada restoran yang terapung Sungai Nil. Bukan restoran yang terapung, manusia yang terapung, masyaallah. Akhirnya kesan zambal tadi itu hilang. Jadi kita transit, soalnya tak lama di sana. Kami doakan kalian semuanya berjaya, selamat dunia akhirat, panjang umurnya, murah rezekinya, akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga akan menjadi mutahhir, menjadi air mutlak, dan menjadi anwar lil mahabbah, anwar lil ma'rifah, anwar kepada masyarakat setempat. Selamat dunia akhirat, masuk surga bi ghairi hisab, ala hadin ya ala kullina salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jazakumullahu khairan jaza diucapkan kepada Al-Fadil Al-Allamah Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari Al-Makki di atas peringatan mutiara-mutiara kata yang telah dicurahkan kepada kita. Kita minta kepada Allah SWT semoga dengan apa yang telah kita dengar daripada beliau dapat sama-sama kita beramal dan menjadi salah satu asbab menjadi melonjakkan kita punya semangat dalam perjuangan kita, insya-Allah. Jadi seterusnya kita teruskan lagi majlis kita dengan membuka soalan membuka peluang kepada sesiapa yang nak bertanya apa-apa soalan, insya-Allah akan dijawab oleh Syekh. Siapa-siapa yang nak jawab boleh jawab terus ke depan sini, ataupun siapa yang malu bolehlah tulis di kertas, insya-Allah akan disampaikan kepada Syekh.
Tafadhal.